Karena itu, keberadaan Palestina sebagai suatu negeri yang diberkahi tak perlu lagi dibantah, sebab dalam beberapa keterangan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan berkali-kali akan kemuliaan dan keberkahan Palestina tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang tanah Palestina dan tanah Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan hadis menguatkan Palestina sebagai tanah yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan keberkahannya atas Palestina, sebagaimana diketahui. Negeri atau kota lain yang juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Makkah dan Madinah. Ada pula yang menambahkan dengan Syam, Suriah sekarang, dan Mesir. Menurut para ulama, penyebutan Masjid Al-Aqsa dan daerah sekitarnya di sekelilingnya itu sebagai negeri yang diberkahi, karena di daerah tersebut diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejumlah rasulnya untuk berdakwah di negeri dan sebagian menetap tersebut. Di antaranya yakni Nabi Ibrahim, Ishak, Lut, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyasa, hingga Nabi Isa alaihissalam. Karena itu, keberadaan Palestina sebagai suatu negeri yang diberkahi tak perlu lagi dibantah, sebab dalam beberapa keterangan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan berkali-kali akan kemuliaan dan keberkahan Palestina tersebut. Di antaranya adalah surat Al-A'raf ayat 137, Al-Isra ayat 1, Al-Anbiya ayat 71 dan 81. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran surat Al-Anbiya ayat 71. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang menghembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkahinya, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatunya. Quran surat Al-Anbiya ayat 81. Penuh berkah Ibnu Abbas menyebutkan, yang dimaksud dengan kami berkahi sekelilingnya dalam surat Al-Isra ayat 1 itu adalah bumi Palestina dan Urdun, Yordania. Abul Qasim As-Suhaili menyebutkan, bumi yang diberkahi tersebut adalah Syam, yang meliputi Yordania, Syria, Lebanon, dan Palestina. Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa negeri-negeri sebagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami beri berkah padanya adalah negeri Syam, Yordania, Syria, Lebanon, Palestina, dan Mesir. Tursina, menurut sebagian ulama, hal lain yang menyebabkan Palestina disebut sebagai negeri yang diberkahi karena disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun setelah menyeberangi Laut Merah dan saat ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Qasas ayat 30. Keterangan itu diperkuat lagi dengan ayat 6 Quran surat An-Nazi'at dan Quran surat Al-Maidah ayat 21. Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua. Quran surat An-Nazi'at ayat 6. Hai kaumku, masuklah ke dalam tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan oleh Allah bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 21. Lembah suci itu menurut Sami bin Abdullah Al-Makhlud dalam bukunya Atlas Tarikh Al-Anbiya wa Ar-Rasul hanya ada dua, yaitu Makkah dan Palestina. Bahkan ketika mengomentari surat Atin ayat 1 hingga 3, para ulama banyak menyebutkan sesungguhnya Bukit Tursina, tempat Musa menerima wahyu, adalah di lembah suci yang ada di Palestina. Menurut Syekh Salahuddin Ibrahim Abu Arafah, seorang ulama asal Palestina, Bukit Tursina adalah tempat yang diberkahi, dan tempat yang diberkahi itu adalah Palestina, sebagaimana surat Al-Isra ayat 1 yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW.
Sami menambahkan, yang dimaksud dalam Atin itu adalah Tursina, bukit yang ada di Baitul Maqdis, dan Al-Balad Al-Amin adalah Mekah. Berikut argumentasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pohon kayu yang keluar dari Tursina, pohon zaitun yang menghasilkan minyak dan menjadi makanan bagi orang-orang yang makan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 20. Ayat ini, kata Sami, mengikat dan menghimpun segala kuat antar Tursina dan hasil bumi serta tumbuh-tumbuhan penghasil minyak bagi orang yang makan. Karena itu, ia membantah bila Sinai, Mesir, sebagai Tursina yang selama ini banyak dipercayai masyarakat, termasuk umat Islam. Dia menyatakan, di Sinai, Mesir, tidak ada pohon zaitun yang mampu menghasilkan buah, apalagi mengeluarkan minyak. Menurut Sami, ayat 20 Surat Al-Mu'minun, dan ayat 1 hingga 3 Quran Surat Atin justru merujuk pada tanah suci di Palestina. Di Palestina jelas dia, terdapat banyak pohon zaitun yang terus berproduksi di sepanjang tahun sehingga penduduk di sekitar Baitul Maqdis menamakannya sebagai Bukit Zaitun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berseru kepada Musa di tempat yang diberkahi di sisi bukit. Kota suci Palestina, selain merupakan tanah tempat diutusnya para Rasul Allah, negeri ini terkadang juga disebut sebagai kota tiga agama, yang merujuk pada Yerusalem. Sebab dari negeri inilah berkembang tiga agama samawi, langit, yakni Islam, Nasrani, dan Yahudi. Lihat Karen Armstrong dalam bukunya Jerusalem, One City, Three Faiths, satu kota tiga iman. Armstrong mengatakan, sebagai biarawati muda, saya harus menerima fakta bahwa Yerusalem sangat penting bagi Yahudi dan Islam. Ketika saya melihat orang-orang Yahudi berjubah panjang atau tentara Israel yang perkasa mencium batu di tembok barat atau menyaksikan keluarga Muslim di jalan-jalan dalam pakaian terbaik mereka untuk sholat Jumat di Haram Asy-Syarif. Untuk pertama kalinya, saya menjadi sadar mengenai tantangan pluralisme agama. Hal lain yang menjadikan Palestina memiliki kemuliaan dan keberkahan dari Allah, karena disinilah berdiri kiblat pertama umat Islam, yakni Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa, selama kurang lebih 16 bulan sejak hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam saat itu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan menghadapkan wajah ke arah Masjid Al-Aqsa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.